Halo saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kembali lagi setelah 1 minggu yang lalu kita membahas mengenai ruang doa dan kapel privat atau kapel pribadi. Saat ini kami akan membahas katekesi hukum gereja mengenai tempat-tempat ziarah. Nah, sebetulnya harapan kami untuk berkatekesi ini adalah menumbuh kembangkan kepedulian kita dan kemauan kita untuk mengunjungi tempat-tempat suci, untuk berdoa di sana dan untuk memperlakukan tempat suci itu sebagaimana mestinya seturut hukum gereja. Dan saat ini mengenai tempat-tempat ziarah, saya ingin membagikan beberapa hal-hal mengenai hukum gereja, mengenai tempat-tempat ziarah ini, bagaimana kita memahami apa itu tempat ziarah, kemudian bagaimana maksud dari tempat ziarah itu didirikan. Kemudian juga semoga kita semakin peduli terhadap tempat-tempat ziarah di keuskupan kita ini. Mengenai tempat-tempat ziarah, kita baca bersama-sama atau kita dalami bersama dimulai dari kanon 1230. Dengan sebutan tempat-tempat ziarah atau santuarium dimaksudkan gereja atau tempat-tempat suci lain yang dengan persetujuan ordinaris wilayah sering dikunjungi umat beriman untuk berziarah karena suatu atau kesalehan yang khusus. Seturut kanon 1230 ini, kita memiliki 2 unsur penting. Yang pertama, tempat ziarah itu adalah tempat suci, artinya yang telah ditetapkan untuk peribadatan ilahi. Dan berikutnya adalah telah didedikasikan atau diberkati dengan ritus liturgi yang ditentukan seturut kanon 1205. Kemudian yang kedua, ordinaris wilayah telah menyetujui pendiriannya dengan maksud untuk digunakan berziarah bagi umat beriman. Sebelum kitab undang-undang pada tahun 1983, tarekat-tarekat religius atau badan hukum lainnya dapat mendirikan tempat-tempat suci tanpa persetujuan tegas dari ordinaris wilayah. Namun pada kodeks yang terbaru ini, sudah sepatutnya persetujuan itu sekarang dituntut dalam undang-undang, karena ibadat ilahi dan kesalehan umat adalah bidang-bidang yang diatur dan dalam pengawasan uskup diosesan atau ordinaris wilayah. Kemudian seturut kanon 1231 ada 3 jenis tempat ziarah. Yang pertama, tempat ziarah lokal dengan persetujuan ordinaris setempat. Kemudian yang kedua, tempat ziarah nasional didirikan dengan persetujuan konferensi wali gereja setempat. Dan yang ketiga, tempat ziarah internasional, yaitu dibutuhkan persetujuan dari tahta apostolik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kemudian dari kanon 1232 ini patut diingat oleh umat beriman semuanya bahwa tempat-tempat ziarah itu memiliki statutanya masing-masing, dan dalam statuta atau anggaran dasarnya itu ditentukan yang pertama maksud didirikannya, kemudian yang kedua wewenang rektor atau imam yang dipercayakan untuk mengurus tempat ziarah tersebut, yang ketiga hak kepemilikan, dan yang keempat mengenai penata usahaan harta bendanya. Dalam hal ini otoritas yang berwenang, misalnya tempat ziarah lokal, otoritas yang berwenang adalah ordinaris wilayah, uskup diosesan. Untuk tempat ziarah nasional, otoritas yang berwenang adalah konferensi wali gereja setempat. Untuk tempat ziarah internasional yang berwenang adalah tahta apostolik. Mereka ini berwenang untuk meminta statuta tersebut atau membaca atau memeriksa sebelum memberikan persetujuan yang disyaratkan oleh kanon. Kemudian pada kanon berikutnya, kanon 1233 mengatakan bahwa kepada tempat-tempat ziarah itu dapat diberikan beberapa privilegi setiap kali keadaan tempat, jumlah para perziarah, dan terutama kebaikan umat beriman tampak menganjurkannya.
ada satu kata yang mungkin bagi umat awam sekalian agak asing, yaitu privilege. Secara arti katanya, privilege adalah kata benda yang berasal dari bahasa Latin, privilegium. Ini adalah bentukan kata dari bahasa Latin, berasal dari kata sifat tunggal, privus, priva, privum, yang berarti tunggal atau khusus, dan juga lex yang berarti hukum. Singkatnya, privilegium adalah suatu hak istimewa. Dalam kanon 76 dikatakan di sana, privilege adalah suatu tindakan administrasi tunggal demi keuntungan baik perorangan maupun badan hukum tertentu, dapat diberikan oleh pembuat undang-undang dan juga oleh otoritas eksekutif yang diberi kuasa itu olehnya. Istilah privilege ini tidak identik dengan hal yang tidak adil atau favoritisme, melainkan dalam hukum kanon, hak istimewa tersebut diberikan untuk kebaikan orang atau umat beriman untuk memenuhi tujuan hukum. Pemberian privilege yang dimaksudkan oleh kanon 1232 ini adalah tempat-tempat ziarah tersebut diberikan hak istimewa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rohani atau ibadat ilahi khusus seperti penerimaan indulgensi khusus, kemudian seperti perayaan-perayaan liturgi bersifat komunal atau bersifat yang lebih luas di wilayah di paroki. Kemudian kanon 1234 pada paragraf 1 dan paragraf kedua, kita mulai dari paragraf yang pertama, dikatakan di situ, di tempat-tempat ziarah itu hendaknya disediakan sarana-sarana keselamatan bagi umat beriman secara lebih berlimpah, dengan rajin mewartakan sabda Allah, membina dengan tepat hidup liturgi, terutama melalui perayaan ekaristi dan tobat, dan juga dengan memelihara bentuk-bentuk kesalehan populis yang teruji. Kanon yang sama pada paragraf 2 mengatakan, ungkapan syukur populis atau nazar, votiva artis popularis, dan kesaksian-kesaksian kesalehan di tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat yang berhubungan dengan itu hendaknya dipasang secara tampak dan juga dijaga dengan aman. Kanon ini menghadirkan suatu nasihat yang bersifat perseptif atau menghadirkan sudut pandang dalam orientasi umumnya. Tetapi rinciannya diserahkan kepada orang yang dipercayakan untuk mengelolanya dan staf yang dipercayakan untuk mengelolanya di bawah pengawasan uskup diosesan. Itulah mengenai tempat-tempat ziarah. Di keuskupan kita ini ada begitu banyak tempat ziarah. Silahkan dikunjungi, dirawat, dan jika ada kesaksian-kesaksian iman di tempat-tempat ziarah, baiknya juga diabadikan dan dikomunikasikan kepada orang yang memiliki otoritas untuk menjaga mengelola tempat itu, sehingga dibuat suatu kenangan syukur di tempat itu, entah ditempel suatu figura foto atau rosario digantungkan di patung atau di gua-gua sebagai bentuk ucapan syukur bahwa terjadi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ini juga tetap dalam pembicaraan dengan imam atau rektor gerejawi yang bersangkutan saat memiliki kesaksian iman di situ, dan juga tetap ada komunikasi dengan ordinaris wilayah bagaimana hal itu diatur. Nah, saudara-saudari terkasih, demikianlah katekesi ini. Harapannya saya dan saudara-saudari seperti yang saya katakan, semoga menumbuh kembangkan iman kita untuk hadir di tempat-tempat suci, di tempat-tempat ziarah. Itu dari kami, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.